Faizan tiba-tiba huwa yaitu Ubay bin Ka'ab bidabatin bertemu dengan makhluk melata. Makhluk yang melata. Makhluk melata itu ya melata ya, melata. Ya. Hah? Dawab. Dabah. Makhluk yang melata itu. Makhluk aja dah. Makhluk. Kata manusia bukan manusia, dikata hewan ya bukan hewan gitu. Nah, begitu ditungguin malam-malam ketemu ada makhluk yang dia merangkang gitu. Jalannya nggak kayak manusia. Bidabatin ketemu dengan makhluk yang dia melata. Tushbihu menyerupai apa dabah al-ghulama bocah kecil, al-muhtalima tapi yang udah balik, kisaran umurnya 10-11 tahun ya. Dia kata binatang tapi kayak bocah, dia kata bocah tapi jalannya merangkak. Ini apaan ini? Di samping itu apa itu? Biasanya kaget ya. Tawa dong. Ini mirip dengan kisahnya seorang pendeta ya, yang dinukil oleh Imam Syafi'i. Kepalanya kayak burung apa? Kasuari ya. Kakinya kayak burung, kakinya kayak kaki onta ya. Tapi dia punya buntut ya, buntutnya kayak ikan pari. Mukanya kayak muka manusia gitu. Cuman dia punya kepala, dia punya ya kayak burung kasuari gitu. Cuma bisa ngomong. Ini Ubay bin Ka'ab heran, apaan ini? Qala kemudian berkata siapa Ubay bin Ka'ab, fasallamtu, saya mengucapkan salam alaiha, atas si dabah itu. Kira-kira kalau Bang Busut ketemu model kayak begini di jalan sono gimana nih? Hah? Gilang nih. Kita denger begini aja nih rasanya udah serem banget ini. Ngucapin salam, assalamualaikum. Fasallamtu alaiha, fasallamtu ulu salam sopo ingsun alaiha ing atase dabah. Fasallamtu saya mengucapkan salam alaiha atas dabah. Faraddat kemudian menjawab siapa dabah alaiya atasku. Apa yang dijawab? Apa? Assalama, salam. Faraddat menjawab siapa dabah alaiya atasku assalama akan salam. Dijawab itu salam. Assalamualaikum. Itu dabah jawab waalaikumsalam. Fakultu kemudian saya tanya, man anti? Man anti? Siapa kamu? Jinnun am insun? Jin apa manusia? Ya. Qalat kemudian dia menjawab, jinnun, saya bangsa jin. Qultu kemudian saya nanya lagi. Ini kasusnya kan ceritanya Ubay bin Ka'ab sama anaknya ya, Muhammad. Qultu kemudian Ubay bin Ka'ab tanya lagi, nawilini, ini karena muannas jadi nawilini, kalau mudzakkar nawilni. Nawilini, coba ulurkan kepada saya
nawili diulurkan kepada saya, yadaki akan tanganmu. Coba saya lihat tangan antum. Ente bilang katanya ente jin, coba saya lihat tangannya. Nyata barangkali Ubay bin Ka'ab udah dapat keterangan dari Rasulullah pada saat ngaji buat ngebedain manusia apa jin. Coba lihat tangannya. Faizan, tiba-tiba yang dilihat sama Ubay bin Ka'ab yadu kalbin, tangan anjing. Tangannya kayak binatang anjing, kemudian yang punya 4 kaki lah ya, kambing, kucing, tangannya itu ada di depan. Yang di depan itu tangannya, di belakang itu kakinya. Itu paham gak? Makanya kita manusia disebut ahsanu taqwim, sebaik-baik bentuk, karena kita nggak kayak bangsa mereka jalannya itu merangkak. Kalau kita berdiri tegak, andai kata kita modelnya kayak mereka pun sama. Yang di depan ini adalah tangannya, yang di belakang itu 2 adalah kakinya. Kalau mereka didiriin, ya udah kayak manusia, kakinya 2 di belakang berdiri, yang di depan adalah tangannya. Begitu diulurkan tangannya, dilihat sama Ubay bin Ka'ab, ternyata tangannya mirip dengan tangan anjing. Tangan anjing kayak gimana? Ya begitu dah tuh. Ada jari-jarinya, ya penuh bulu-bulu kasar. Wa sya'ru kalbin, bulu-bulunya pun bulu-bulu anjing. Fakultu, kemudian saya tanya, hakaza, akan yang demikian itu, yadu kalbin wa sya'ru kalbin. Khilqatul jinni, penciptaan jin. Jadi model kayak begitulah karakter atau penciptaannya bangsa jin. Hakadza khilqatul jin, maka demikianlah modelnya jin, khilqahnya jin, unsur penciptaannya jin. Qalat, kemudian si dabah itu, jin itu bertanya, berkata, laqad alimtal jinna ma fihim ashadda minni. Ini kata si jin tuh, laqad alimta, benar-benar sungguh engkau mengetahui, al jinna, dunia jin, ma fihim, apa yang ada di dalam dunia jin, asyadda minni, lebih mengetahui dari saya. Wahai manusia, sungguh Anda lebih mengetahui akan dunia jin daripada saya sendiri yang berbangsa jin gitu. Anda sungguh lebih mengetahui bangsa jin daripada saya sendiri yang berbangsa jin. Qultu, kemudian saya bertanya, ma hamaluka ma hamaluki ala ma sana'ti, ma hamaluki ala ma sana'ti,
Apa sebetulnya tujuanmu? Ala ma sonati, atas apa yang telah kau lakukan. Ngapain sebenarnya ente di sini? Ente melakukan apa di sini? Begitu kalau bahasa kitanya. Mahamaluki ala ma sonati. Apa tujuan ente datang ke tempat saya ini, ke kebun saya ini? Apa yang ente lakukan? Qalat, kemudian dia menjawab, balagani, balagotlah sampai ni kepadaku, annaka, bahwasanya engkau, rajulun, seseorang. Balagotlah sampai ni kepadaku, annaka, bahwasanya engkau, rajulun, seseorang, tuhibbu, yang seneng siapa engkau, as-sadaqata, akan sedekah. Telah sampai informasi, telah sampai kabar berita kepada saya bahwasanya engkau adalah sosok manusia yang seneng banget bersedekah. Fa ahbabna, dan saya sangat menyukai, dan saya menyukai an-nasiba, untuk saya mendapatkan bagian, min ta'amika, daripada makananmu. Lalu saya berkeinginan untuk juga mendapatkan bagian dari makanan yang kau miliki. Fakultu laha, kemudian saya bertanya kepada dia. Ubay bin Ka'ab kemudian bertanya kepada dia, faman ladzi yujiruna minkum. Begitu udah dikasih sama Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab tanya dia tuh sama si jin, faman ladzi yujiruna minkum, apa yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian semua? Famay yujiruna minkum, apa yang bisa menyelamatkan kami, minkum, daripada gangguan kalian semua. Jadi sesungguhnya Pak, kita tahu ayat kursi juga punya fungsi untuk melindungi kita daripada gangguan jin. Ini dari bangsa mereka yang ngasih tahu bahwasanya ayat kursi itu salah satu fungsinya untuk membentengi kita daripada gangguan-gangguan jin. Ini bangsa mereka sendiri yang ngasih tahu kepada manusia, kalau kalian pengen tidak diganggu oleh bangsa kami, maka perbanyak membaca ayat kursi. Qalat, kemudian berkata siapa jin, menjawab siapa jin, apa yang tadi kan pertanyaan apa? Apa yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian semua? Qalat, kemudian si jin itu menjawab, hadhihi al-ayatu, ayat ini, ayat ini, hadhil ayatu, ayat ini, allati fi suratil Baqarah, yang ada di dalam surah Al-Baqarah, yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang bisa menyelamatkan kalian wahai bangsa manusia daripada gangguan-gangguan jin adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini masih bangsa jin nih yang ngomong. Man qalaha, barang siapa yang membacanya. Man qalaha, barang siapa yang membacanya.
hina yusbihu, tatkala datang pagi hari. Hina yusbihu, tatkala datang pagi hari. Ujira, maka dia akan diselamatkan, minna, dari kami, hatta yumsiya, sampai sore hari. Kata bangsa jin, siapa orang yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia akan terlindungi daripada gangguan-gangguan kami sampai sore hari. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacanya hina yumsi, ketika datang sore hari, ujira minna, ujira, maka bakal diselamatkan, minna, dari kami, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Dan begitu juga siapa orang yang membaca ayat kursi di sore hari, maka dia akan diselamatkan daripada gangguan-gangguan jin sampai datangnya pagi hari. Paling kagak salat subuh selesai, zikir, sertakan juga ayat kursi kita baca. Kemudian asar atau maghrib kita baca juga pada saat zikir ayat kursi. Siapa yang baca ayat kursi di waktu pagi, maka amanlah dia daripada gangguan-gangguan jin sampai sore hari. Dibaca sore hari, maka amanlah dia daripada gangguan-gangguan jin sampai datangnya pagi hari. Falamma asbaha, tatkala datang waktu pagi, falamma asbaha, tatkala datang waktu pagi, ata, datang siapa Ubay bin Ka'ab an-Nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu datang pagi hari, Ubay bin Ka'ab sowan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, kemudian beliau memberitahukan kepada Nabi. Fa akhbara, memberitahukan siapa Ubay bin Ka'ab hu, kepada Nabi. Faqala, maka berkata siapa Nabi alaihi salatu wassalam, sadaqa, benar siapa al-khabithu, jin itu. Al-khabith itu jin yang kotor ya. Makanya doa kita pada saat masuk ke dalam WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, saya berlindung kepada Allah daripada gangguan jin laki-laki dan jin perempuan. Benar apa yang dikatakan sama jin yang kotor. Rawa, meriwayatkan hu, akan hadis ini siapa Abu Ya'la wal Hakimu, dan Imam Hakim, wa Abu Nuaim, dan Imam Abu Nuaim, wal Baihaqi, dan Imam Al Baihaqi. Jadi Ubay bin Ka'ab penasaran. Begitu datang pagi hari, dia sowan ke rumah Rasulullah, memberitahukan Rasulullah tentang pengalaman yang belum pernah dia jumpai sebelumnya. Saya ketemu sama makhluk begini ya Rasul. Begitu saya tanya, dia jawabnya begini. Akhirnya saya tanya lagi sama dia, kira-kira apa sih yang bisa menyelamatkan kami ini manusia daripada gangguan antum semuanya? Antum baca tuh ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini gimana Rasul? Siapa ini? Itu jin. Benar ya Rasul, itu jin? Iya. Apa yang dia omongin benar nggak tuh? Benar. Itu yang diomongin benar. Informasi langsung diberikan oleh bangsa mereka agar supaya kita terhindar daripada gangguan-gangguan mereka.
Waruwiya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seseorang, ata datang siapa rajulan, syajaratan ke sebuah pohon, au nakhlatan atau pohon korma. Ada seseorang dia datang, dia mendatangi satu puunan gede, au nakhlatan atau pohon korma yang rindang, ya. Dia ngaub di bawah puunan itu. Fasami'a, kemudian dia dengar, fiha, di dalam puunan itu, harokatun berarti mubtada muakhar, khabar muqaddamnya mana? Fiha ikut tetep ing dalam syajarah harokatun utawi gerakan. Kalau harokatan berarti jadi maf'ul, fa'ilnya tersimpan, marji'nya kepada rajul. Fasami'a, mendengar, fiha, fasami'a, mendengar siapa rajul, fiha, di puhunan yang gede itu, harokatun, ada gerakan. Fatakallama, kemudian seseorang itu dia ngucap, ngomong, siapa itu, siapa, gitu bahasanya Pak. Jadi lagi ada di bawah puhunan yang rindang gitu. Kalau di sini pun apa ya, pun beringin lah gitu ya, malam Jumat Kliwon lagi jam 12. Tentu tuh puhunan apa namanya, yang dewek harokah, bergerak gitu, ya awang suara gitu. Dilihat ini, siapa itu? Gitu. Tahu kencingin, cik. Horor juga ini kisah ini ya. Fatakallama, kemudian apa namanya, ngomong sendiri si rajul itu. Falam yujibu, tapi nggak ada yang jawab. Ahadun, seorang pun. Falam yujib, nggak ada yang menjawab, hu, akan si rajul, ahad, siapa ahadun, seorang pun, nggak ada satu orang pun yang menjawab. Falam yujibuhu ahadun, nggak ada satu orang pun yang menjawab. Faqara'a, kemudian dia saking keselnya nih rajul nih, ya, seorang. Faqara, kemudian dia membaca ayat al-kursi, dia baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai habis tuh. Fanazala, kemudian turun ilaihi, ke si rajul, siapa, asyaitanu, setan. Dampal turun di atas punan. Bayangin coba Bang Usun, kedampal turun. Faqala, kemudian bertanya si rajul kepada siapa? Faqala, kemudian bertanya siapa rajul, inna lana maridan, sesungguhnya saya ini punya penyakit, atau sesungguhnya saya ini lagi sakit. Innalana, sesungguhnya bagi saya, bagi kami, maridon, sakit. Kata siapa? Kata si rajul, bukan setan, rajul. Innalana maridon, sesungguhnya saya ini sakit. Ngomong sama siapa? Sama siapa? Setan. Oh, setan.